Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang sesuatu yang sudah terlalu terbiasa untuk kita ucapkan. Juga kata ini telah memudahkan kita dalam hidup sehari-hari untuk menghakimi baik orang lain maupun diri sendiri, karena hal ini dijadikan kriterianya, dan kriteria itu seolah-olah jelas dan gamblang. Namun kalau kita mau merenungkan, sebenarnya hal itu tidaklah segamblang yang kita kira. Dan kata itu adalah dosa. Ketika kita mulai menginjak besar, maka kata dosa itu mulai dikenalkan pada kita. Sebelumnya, sebagai anak kecil, kita sama sekali tidak tahu dosa itu apa. Karena dosa memang tidak berbentuk. Namun dalam perjalanan waktu, kita mulai dikenalkan dengan konsep itu. Beberapa kali perbuatan kita atau perkataan kita disalahkan dan dilarang oleh orang tua atau orang yang dituakan dengan kata dosa. Jangan lakukan itu, karena itu perbuatan dosa. Sehingga ada begitu banyak perkataan maupun perbuatan yang mulai dikenai predikat dosa. Sehingga sebagai anak, kita mencoba mulai mengenali itu dan membuat abstraksinya dalam pikiran kita. Oh, itu namanya dosa. Yang lain itu bukan dosa. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang menjadi sangat ahli, menjadi hakim, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Bahwa yang kulakukan, bahwa yang kukatakan, bahwa yang dia lakukan, bahwa yang dia katakan, itu adalah dosa. Itu proses yang ada di dalam benak kita sebagai seorang anak. Dengan demikian, pelan-pelan kita seolah-olah melihat dunia ini dalam dua sisi. Satu sisi, baik itu terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, adalah sisi yang dosa, yang kalau dilakukan ada konsekuensinya. Ada beberapa cerita dan gambaran mengenai apa konsekuensi dari orang yang berbuat dosa. Mulai dari hukuman-hukuman sampai siksaan, sampai bahkan gambaran tentang neraka yang mengerikan. Semuanya diceritakan begitu jelas, meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Maka kali ini saya mengajak teman-teman untuk memikirkan ulang mengenai hal itu. Setelah di awal kita mengenal dosa dari perkataan, dari konsep, dari penilaian. Lalu berikutnya kita mulai menilai banyak tindakan, perkataan kita maupun orang lain berdasarkan nilai itu, berdasarkan konsep itu. Dengan demikian semua perbuatan dan perkataan yang bertentangan dengan apa yang disebutkan sebagai bukan dosa, maka itu akan dihitung sebagai bagian yang dosa. Sehingga semua perbuatan dan perkataan itu demikian bisa kita rumuskan. Maka rumusan itu langsung bisa kita pilih. Ini termasuk yang dosa atau tidak dosa. Dengan demikian, dosa mulai datang dalam hidup kita sebagai konsep. Dan konsep itu telah membelah dunia ini menjadi dua sisi. Sisi dosa dan sisi yang tidak dosa. Konsep ini begitu mewarnai hidup kita, begitu mewarnai masyarakat kita. Sehingga kita lihat bagaimana orang-orang tertentu
menjadi terjebak, tiba-tiba menjadi hakim, menjadi polisi moral untuk sesamanya maupun untuk diri sendiri dengan penilaian dosa atau tidak dosa. Setelah kita mengenal dosa di level kognitif atau konseptual semacam itu, maka pelan-pelan tentu kita akan terpengaruh secara psikologis. Kalau awalnya kita hanya mengenal tindakan-tindakan sebagai sebuah konsep, langkah berikutnya tindakan itu mulai mengenal dan mengenai bagian psikologis kita. Dengan demikian, dosa pun mulai menyentuh sisi kesadaran psikologis kita. Dosa itu disertai dengan rasa salah, dengan rasa malu, dengan rasa yang menjauh dari yang baik. Dan perasaan ini hadir bersama setiap saat dari hidup kita. Sehingga kita akan dengan mudah disadarkan ini perkataan atau tindakan dosa atau tidak ketika dalam seketika perasaan kita yang akan bersuara. Suara yang mengatakan sebuah tindakan ini dosa atau tidak dosa. Dan kita tahu yang psikologis ini sebenarnya adalah anak dari yang kognitif, dari yang konseptual. Jadi yang konseptual itu pelan-pelan telah membuat sebuah kepekaan baru psikologi kita. Sedemikian rupa sehingga setiap hal itu akan seketika dihakimi sebagai dosa atau tidak dosa oleh psikologi kita. Atau dalam sehari-hari oleh perasaan kita, oleh hati kita yang seolah-olah mengatakan dosa atau tidak dosa. Dan ketika yang psikologi ini sudah mulai hidup dalam diri kita, maka 24 jam sehari hidup kita akan diawasi oleh hati kita sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan akan otomatis tahu nilainya. Ini adalah dosa, ini tidak. Dan itu dilakukan oleh perasaan kita, oleh psikologis kita. Dengan demikian, hidup kita betul-betul diatur. Mungkin orang bisa mengatakan diselamatkan, tapi juga sebaliknya dikekang oleh konsep ini yang telah membatin di dalam perasaan kita. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, pada saat itu juga kita tahu poinnya, itu poin dosa atau poin tidak dosa. Mungkin kita tidak pernah menyadari itu, namun de facto itulah yang telah menjadi pengawas hidup kita. Hidup kita menjadi seolah-olah teratur, baik dan seterusnya, atau tidak, itu berdasarkan seberapa ketat perasaan atau suara hati itu mengawasi kita, berteriak saat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bertentangan dengan konsep-konsep yang kita anggap sebagai dosa dan tidak dosa, dan seterusnya. Dengan demikian, dosa di level kognitif sebenarnya adalah bila konsep itu masuk dalam kategori dosa atau tidak. Jadi ada perbedaan kategori saja secara konseptual. Dalam tindakan tentu secara konkret banyak sekali, dan di sanalah kita mulai mengenal dosa itu dari contoh-contoh harian yang dikenalkan kepada kita oleh orang tua dan yang dituakan. Di level psikologis, dosa itu konkret kita rasakan sebagai rasa berdosa, rasa bersalah. Dan sebaliknya, tidak berdosa atau tidak bersalah. Atau bahkan sebaliknya, menjadi puas diri sesaat bahwa aku sudah melakukan yang tidak dosa. Itu hanya ditentukan oleh perasaan saja. Secara objektif tindakan apa, kadang lepas dari itu. Namun de facto perasaan itulah yang muncul. Sehingga saya
bisa yakin melakukan sesuatu atau ragu melakukan sesuatu, hati saya menilai tindakan saya yang mau saya lakukan itu berdasarkan konsep dosa atau tidak dosa. Dengan demikian, pada level psikologis, dosa itu betul-betul menjadi polisi moral kita yang mengawasi setiap tingkah kita berdasarkan apa yang sejak awal ditanamkan kepada kita dalam konsep-konsep dosa atau tidak dosa itu. Yang keempat, dosa dalam level metafisik. Dosa dalam level metafisik itu berarti lebih daripada sekedar tindakan apa, lebih daripada sekedar penilaian terhadap konsep dari tindakan tertentu, dan di level metafisik itu lebih daripada sekedar rasa berdosa atau rasa tidak berdosa, rasa salah atau tidak salah. Di level metafisik, dosa sebenarnya lebih terhadap kodrat kita. Memang agak sulit kalau melihat dosa hanya dari level psikologis. Karena di level metafisik itu tidak ada lagi masalah baik buruk atau benar salah. Benar salah itu ada di level kognitif, baik buruk ada di level psikologis. Dan di level metafisik lebih dari itu. Di level metafisik, dosa itu adalah apabila kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat kita. Contoh, bila saya seekor ikan adalah bertentangan dengan kodrat saya, kalau saya meloncat keluar dari air dan tinggal di tempat yang tidak berair. Bila saya ini adalah seekor binatang malam, adalah melawan kodrat saya. Kalau saya milih hidup di siang hari dan juga sebaliknya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kodrat saya, di sanalah terjadi dosa secara metafisik yang oleh beberapa agama timur disebut sebagai melanggar dari dharmanya, melanggar dari kodratnya. Dan siapa yang menghukum ya dari tindakan itu sendiri akan merugikan kita. Karena kodrat kita tidak seperti itu. Contoh, merokok yang terlampau banyak, itu berarti melawan kodrat saya. Dan hukuman akan terjadi dengan sendirinya. Karena paru-paru saya tidak siap untuk begitu banyak menerima asap. Demikian juga makanan-makanan tertentu, entah itu minuman keras, entah apapun yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kodrat saya. Dengan demikian, dosa satu, berbentuk tindakan konkret. Dua, secara kognitif, berarti dua buah pilihan. Dia memilih yang tidak benar. Itu dosa. Tiga, secara psikologis, dari dua pilihan, antara yang baik dan buruk, dia memilih yang buruk atau yang tidak baik. Keempat, secara metafisik, dosa adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan kodrat atau bertentangan dengan otentisitas dirinya. Maka di sini diperlukan betul pengenalan diri. Siapakah aku sebenarnya? Sehingga dosa atau tidak adalah tergantung sejauh mana aku mengenal diriku, mengenal kodratku. Apakah aku binatang malam atau aku binatang siang? Bila aku binatang malam, maka adalah melawan kodratku kalau aku berkegiatan di siang hari dan sebaliknya. Dan ini melampaui baik buruk, dan ini melampaui benar salah. Dengan demikian, dosa bisa dilihat dari berbagai macam level kesadaran. Dan yang terakhir,
dari spiritual. Apakah dosa itu? Dosa secara spiritual adalah penolakan terhadap realitas yang terdalam, bahwa kita itu hanya makhluk, salah satu makhluk dari ribuan macam makhluk yang diciptakan oleh satu sosok yang kita sebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bila kita menolak bahwa kita tidak mau menerima kenyataan kita adalah satu saja ciptaan atau satu saja titah dari antara sekian miliar ciptaan yang lain, maka ini adalah dosa yang paling mendasar, karena kita menolak ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara kita sangat beruntung karena kita dibantu oleh berbagai macam konsep yang diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh para founding fathers. Maka dosa di level 4 itu nampak kalau kita menolak Bhinneka Tunggal Ika, maka kita menolak keberagaman yang disediakan sendiri oleh Sang Pencipta. Bila kita menolak ketuhanan Yang Maha Esa dengan segala konsekuensinya, maka ini adalah dosa yang ada di level spiritual. Kalau kita menolak kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita melakukan dosa di level metafisik. Dan karena melakukan dosa di level metafisik, otomatis kita melakukan dosa di level psikologis dan di level kognitif. Dengan demikian, dosa itu adalah sebuah entitas, bukan sekedar predikat, bukan sekedar plakat atau penilaian, namun betul-betul sebuah entitas. Entitas yang kita hasilkan oleh karena perbuatan kita, di mana entitas itu membuat kita hidup lebih lama atau kita membuat kematian yang lebih cepat pada diri kita sendiri. Dengan demikian, dosa perlu kita renungkan lebih dalam agar tidak mudah menjadi cara untuk menghakimi sesama, namun dosa agar kita menjadi semakin utuh sebagai manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, manusia yang berbineka tunggal ika. Salam semesta.